Halo, selamat pagi anak Choice, calon pemimpin masa depan yang cerdas dan berkarakter. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, penuh sukacita, dan juga semangat meskipun masih belajar di rumah. Sekolah dari rumah tetap menyenangkan bersama KBTK Kor Yesu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal pahlawan Indonesia. Mengapa kita harus belajar mengenal pahlawan? Nah, seperti tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, supaya anak-anak tahu nama-nama pahlawan Indonesia. Kemudian yang kedua, supaya anak-anak juga bisa menghargai jasa dan perjuangan para pahlawan. Kemudian yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa juang atau rasa patriotisme dalam diri anak-anak. Dan tujuan yang keempat, hari ini kita juga akan belajar untuk mengenal bentuk-bentuk geometri. Dan yang terakhir, yang kelima, kita juga akan belajar untuk berkreasi dengan rapi dan bersih. Nah, karena hari ini kita belajar mengenal pahlawan, jadi kita juga harus semangat. Nah, lihat Bu Justin juga semangat sampai pakai kostum ala-ala zaman perjuangan. Anak-anak juga boleh. Nanti anak-anak juga boleh memakai kostum ala-ala perjuangan, ala-ala para pahlawan sesuai dengan versi anak-anak sendiri. Nah, nanti waktu anak-anak mengikuti sekolah online, anak-anak foto. Kemudian kirimkan fotonya ke WA Bu Justin. Jadi boleh langsung japri ke WA Bu Justin. Yang HP-nya cuma satu, nanti boleh sebelum atau setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti boleh selfie. Nah, nanti dikirim ke Bu Justin ya. Ini untuk semuanya. Baik untuk kelas B, untuk TK A1, A2, B1, B2 maupun B3, semuanya bebas. Tapi ini nggak wajib juga ya. Jadi nggak harus, semuanya boleh tapi nggak harus. Oke? Bu Justin tunggu fotonya ya. Nah, dan supaya lebih semangat lagi, sekarang Bu Justin mau ajak anak-anak untuk tepuk pahlawanku. Ikutin ya, kita tepuk sama-sama dengan lebih semangat. Oke? Tepuk pahlawanku, gagah berani, rela berkorban, pantang menyerah, pahlawanku, oke, merdeka, yes. Oke, sekali lagi, yang lebih semangat lagi ya. Oke, tepuk pahlawanku, gagah berani, rela berkorban, pantang menyerah, pahlawanku, oke, merdeka, yes, good. Oke, semangat sekali ya. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kita mohon berkat kepada Tuhan, dan tak lupa juga kita akan berdoa mendoakan para pahlawan. Oke, ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas semua berkat yang boleh kami terima sampai hari ini. Terlebih ya Bapa, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh kembali belajar bersama meskipun secara online. Ya Bapa, berkati kami, bimbing kami dan tuntun kami supaya kami bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik dan lancar. Ya Bapa, tak lupa juga kami berdoa bagi para pahlawan Indonesia. Kiranya Bapa, Engkau memberikan tempat yang layak bagi mereka. Engkau berikan kedamaian dan kebahagiaan kekal bagi para pahlawan kami.
Ya Bapa, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, dan jadikan kami anak-anak pilihan-Mu. Amin. Bapak Edward Michaelis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya untuk Tuhan Allah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi semua. Siapa sih pahlawan itu? Ada yang tahu? Nah, pahlawan adalah orang-orang yang dengan gagah berani, dengan pengorbanannya berjuang untuk membela negara. Nah, di Indonesia juga mempunyai pahlawan. Berapa pahlawan yang ada di Indonesia? Nah, Indonesia mempunyai banyak sekali pahlawan. Di seluruh wilayah Indonesia itu ada pahlawan. Nah, dulu Indonesia itu dijajah oleh beberapa negara. Pernah dijajah Portugis, pernah dijajah Jepang, dan juga pernah dijajah Belanda. Nah, para pahlawan inilah yang berjuang melawan para penjajah. Nah, jadi mereka maju perang. Nah, meskipun belum mempunyai pistol, mereka tetap maju perang. Ada yang memakai bambu runcing, ada yang memakai keris. Nah, itulah pahlawan. Jadi mereka berjuang dengan gagah berani, dengan rela berkorban, berjuang untuk membela negara Indonesia. Nah, hari ini Bu Justin akan mengenalkan beberapa pahlawan Indonesia. Simak baik-baik ya, perhatikan ya. Oke, yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini berasal dari Surabaya. Beliau ini adalah presiden pertama kali di Indonesia. Nah, kalau yang presiden saat ini adalah Bapak Joko Widodo, nah, Insinyur Soekarno inilah presiden pertama kali Indonesia. Dan Insinyur Soekarno biasa juga disebut dengan Bung Karno. Dan selain sebagai presiden pertama, Bung Karno adalah proklamator Indonesia bersama dengan Bung Hatta. Jadi, Bung Karno dan Bung Hatta yang mengumumkan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Raden Adjeng Kartini atau biasa kita sebut dengan Ibu kita Kartini. Nah, Ibu kita Kartini ini berasal dari Jepara. Ibu kita Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita. Nah, kenapa disebut emansipasi wanita? Karena pada zaman perjuangan dulu, anak-anak perempuan itu tidak boleh sekolah. Mereka hanya disuruh untuk membantu mengurus rumah, untuk memasak. Jadi mereka nggak boleh sekolah. Nah, Ibu kita Kartini inilah yang berjuang supaya anak-anak perempuan juga bisa sekolah seperti anak yang laki-laki. Nah, karya Ibu Kartini yang paling terkenal adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantoro. Beliau berasal dari Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Karena beliau yang mendirikan Taman Siswa, sekolah dengan jiwa kebangsaan yang tinggi. Dan yang keempat adalah Jenderal Sudirman. Beliau berasal dari Purbalingga. Jenderal Sudirman adalah jenderal besar TNI yang pertama. Beliau adalah orang yang sangat gigih. Meskipun dalam keadaan sakit keras pada saat itu, Jenderal Sudirman tetap berjuang untuk melawan penjajah.
Kemudian yang kelima adalah Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini juga berasal dari Yogyakarta. Beliau adalah pemimpin perang Diponegoro atau perang Jawa melawan Hindia atau Belanda. Selanjutnya yang keenam adalah Bambang Sugeng. Bambang Sugeng ini berasal dari Tegalrejo, Magelang. Beliau adalah Letnan Jenderal dan juga Duta Besar Indonesia untuk Vatikan, Jepang, dan Brasil. Dan yang ketujuh adalah Muhammad Rum. Nah, Bapak Muhammad Rum ini berasal dari Temanggung loh. Nah, beliau ini adalah seorang diplomat. Dia adalah perunding, jadi setiap ada perundingan tentang perjuangan Indonesia, Bapak Muhammad Rum inilah yang berperan. Beliau juga seorang diplomat. Nah, pada zaman pemimpinan Soekarno, pernah menjadi wakil Perdana Menteri, kemudian Menteri Luar Negeri, dan juga pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Nah, itulah beberapa pahlawan Indonesia. Nah, atas jasa para pahlawan, jasa perjuangan para pahlawan, pemerintah memberikan beberapa penghargaan. Nah, dengan cara apa? Nah, yang pertama, memberikan gelar pahlawan. Kemudian yang kedua, mendirikan monumen atau tugu pahlawan. Kemudian yang ketiga, pemerintah mensemayamkan para pahlawan ini di makam pahlawan. Jadi tidak di makam umum, tetapi di makam pahlawan. Kemudian yang keempat, mengabadikan nama pahlawan untuk nama-nama gedung atau jalan-jalan besar. Dan juga memberikan hari libur sebagai hari pahlawan, yaitu setiap tanggal 10 November. Dan yang gak kalah pentingnya, setiap upacara bendera akan ada ritual penghormatan kepada para pahlawan, yaitu saat mengheningkan cipta. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Dengan cara apa? Nah, dengan cara rajin belajar, kemudian tetap semangat, kemudian memanfaatkan waktu luang, berprestasi, dan kemudian juga rela berkorban, ya, punya jiwa patriotisme juga. Nah, itulah cara kita meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia. Nah, sekarang Bu Justin akan jelaskan kegiatan untuk hari ini. Nah, hari ini Bu Justin juga akan ajak anak-anak untuk field trip. Kita akan field trip ke Monumen atau Tugu Pancasila atau Taman Pancasila. Nanti semua ikut ya. Semangat ya. Nah, kemudian yang kedua, nanti anak-anak menyebutkan nama-nama pahlawan yang tadi Bu Justin sebutkan. Nah, untuk kelompok bermain nanti menyebutkan 2. Kemudian untuk TKA nanti menyebutkannya 3. Dan untuk kelompok B menyebutkannya minimal 5. Nah, ini minimal. Jadi kelompok B boleh menyebutkan lebih dari 5. Tapi tidak boleh kurang dari 5. Oke? Kemudian anak-anak juga mengekspresikan jiwa pahlawan anak-anak kepada sesama atau keluarga. Dengan cara seperti apa? Misalnya dengan suka hati, dengan sukarela menolong orang tua, ya.
Nah, nanti ekspresikan jiwa pahlawan kalian masing-masing. Oke? Nah, sekarang Bu Justin mau jelaskan tentang lembar kerja kita hari ini. Nah, yang pertama untuk kelompok bermain. Nah, ini adalah LK untuk kelompok bermain. Buatlah monumen atau tugu pahlawan dengan cara menyusun dan menempel 3 bentuk geometri. Nah, jadi di sini Butre sudah menyediakan 3 bentuk geometri. Nah, bentuk apa aja ini? Ada lingkaran, ada segitiga, dan juga ada bentuk persegi. Nah, nanti anak-anak bentuk 3 bentuk geometri ini menjadi sebuah monumen atau tugu pahlawan. Jadi nanti ini ditempel, disusun di sini, ya. Jadi untuk kelompok bermain nanti menempel 3 bentuk geometri menjadi monumen Pancasila, ya. Dan tadi menyebutkan 2 nama pahlawan yang sudah Bu Justin sebutkan tadi. Dan kemudian yang ketiga, mengekspresikan jiwa pahlawan anak-anak, ya. Jadi kelompok bermain ada 3 kegiatan. Oke? Nanti yang menyebutkan pahlawan di video. Kemudian yang mengekspresikan jiwa pahlawan di foto. Dan LK-nya nanti yang sudah selesai difoto bersama anak-anak. Oke? Paham ya kelompok bermain ya? Kemudian untuk kelompok A. Nah, untuk kelompok A nanti juga membuat monumen pahlawan. Nah, dengan menempel dan menyusun. Untuk kelompok A nanti juga sama dengan kelompok bermain tadi, menempel dan menyusun bentuk geometri. Tetapi kalau tadi di kelompok bermain 3, di kelompok A adalah 5 bentuk geometri yang sudah disiapkan Suster dan Bu Tati. Nah, jadi untuk kelompok A juga ada 3. Yang pertama menyebutkan nama-nama pahlawan yang tadi Bu Justin sebutkan minimal 3. Jadi minimal 3, nggak boleh kurang dari 3. Kalau bisa lebih, itu akan lebih bagus. Nah, setelah itu juga mengekspresikan jiwa kepahlawanannya, ya. Nah, sama. Nanti juga dikirim ke Padlet. Kemudian untuk kelompok B. Nah, ini adalah LK dari kelompok B. Nah, kelompok B juga sudah dibagi kertas origami ya. Nah, nanti anak-anak gambar dulu kertas origaminya, digambar polanya dulu. Pola dari bentuk geometri. 7 sampai 8 bentuk geometri. Ya. Nanti beda-beda. Nah, nanti anak buat beda-beda, jangan sama semua ya. Nah, setelah digambar polanya, nanti anak-anak gunting sesuai dengan polanya tadi. Nah, setelah digunting, nanti anak-anak susun menjadi monumen atau tugu pahlawan. Nah, nanti disusun di sini ya, di LK ini yang sudah disiapkan. Jadi tugasnya sama dengan kelompok KB dan kelompok A tadi, ada 3. Nah, yang pertama untuk kelompok B menyebutkan minimal 5 pahlawan yang tadi sudah Bu Justin sebutkan. Kemudian yang kedua mengekspresikan jiwa kepahlawanan. Kemudian yang ketiga membentuk atau membuat bentuk monumen Pancasila dari 7 sampai 8 potongan bentuk geometri. Oke, paham ya nak? Lakukan kegiatan hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Kerjakan dengan mandiri dan penuh tanggung jawab karena Bu Justin percaya anak-anak semua hebat ya. Aku bisa. Oke anak-anak, selamat bertumbuh dan berproses. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye bye.